Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah dimanapun berada, para pemirsa media sosial yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sampai detik pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa nikmatnya, tentu terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa rasa syukur kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya. Tentunya kita semua yang mengharapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Fa insyaallah semoga senantiasa kita termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, detik-detik memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita sejenak merenung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah, dia memberikan nasihat, kabar gembira, informasi yang amat sangat penting kepada para sahabatnya, juga kita sekalian, kita juga selaku umatnya. Oleh karenanya apa yang beliau sampaikan di akhir bulan Sya'ban ini menjelang detik-detik masuknya bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, ya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwasannya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailahu tatawu'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fima siwahu wa adda fihi wa man adda fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridah fima siwahu wa huwa syahrus sabri wa sabru sawbul jannah wa syahrul muwasah wa syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lizunubihi wa ataqa raqabatihi minan nar
kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyam taqusa min ajrihi syai'un. Qalu laysa kulluna najidu ma yufattiru sha'im. Qala yu'tiyallahu hadha sawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw mazaqqati labanin wa huwa syahrul awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar man khaffafa an mamlukihi wa faradallahu lahu wa ataqahu minan nar wastaksaru fihi min arba'i khisalin khaslataini tarduna bihima rabbakum wa khaslataini la ginan bikum anhuma fa amal khaslatani allatani tarduna bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna wa amma allatani la ginan bikum anhuma fa tas'aluna allaha al-jannah wa ta'muzuna bihi minan nar wa man asba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min hawdi syurbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, detik-detik menjelang masuk Ramadan, Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabat, juga kita umatnya. Apa kata beliau? Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Indahnya luar biasa penyampaian beliau. Jadi nasihat beliau ini bukan terkhusus hanya untuk orang muslim atau umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia, apapun itu agamanya. Yang terlebih khusus tentunya umat Islam. Apa kata beliau? Qad azallakum syahrun azimun. Sungguh kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh diberkahi. Agung dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agung? Kenapa dikatakan bulan yang penuh berkah? Syahrun fi lailatun khairun min alfi syahr. Yang mana karena di dalam bulan yang agung dan penuh berkah ini ada satu malam, lailatun khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang beribadah di malam tersebut lebih baik dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan perkiraan 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Baik, Rasulullah SAW juga melanjutkan, bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, akan tetapi beliau melanjutkan kabar gembiranya, yang mana bulan suci Ramadan ini ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan bulan yang mana di dalamnya ada fardu kewajiban, yaitu puasa menjadi suatu kewajiban. Wa qiyama lailahu tatawuan, dan berdiri di malam harinya atau qiyamul lail merupakan ibadah yang disunahkan. Antara wajib dan sunnah, tentu khusus di bulan suci Ramadan Allah berikan nilai plus dari pahala yang didapat. Apa kata beliau? Man taqarraba fihi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah fihi, di bulan suci Ramadan, insyaallah mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, sehat walafiat, karena ajal tidak ada yang tahu. Kita amat sangat bahagia tentunya ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan.
berharap kepada Allah. Mudah Allah panjangkan umur kita sampai esok hari kita bisa merasakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka bi khaslatin min khair, dari satu perkara kebaikan, satu kebajikan, kana kaman adda fariidha fi ma siwahu, maka baginya adalah seperti orang yang menunaikan fardu di bulan-bulan yang lainnya. Satu perkara kebaikan, dan kebaikan ini adalah perkara yang sunnah, ya, bukan hal yang wajib, maka Allah berikan ganjarannya seperti orang yang menunaikan fardu di bulan-bulan yang lainnya. Subhanallah. Waman adda fariidha fihi, dan barang siapa yang menunaikan satu fardu pada bulan suci Ramadan, kita mengerjakan sholat subuh misalkan hanya satu waktu subuh saja, apa yang didapat dari satu waktu tersebut yang dikerjakannya di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah SAW, karena kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwahu, maka Allah akan memberikan ganjarannya seperti halnya orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan-bulan yang lainnya. Satu fardu Allah balas pahalanya kelipatan 70 fardu, seperti halnya di bulan-bulan yang dikerjakan oleh umat Islam, baik itu kewajiban sholat 5 waktu 70 kali lipat satu fardu. Subhanallah. Kemudian informasi kabar gembira, Rasulullah melanjutkan dalam sebuah hadisnya, wa huwa syahrus sabri, dan bulan suci Ramadan adalah bulan penuh dengan ketabahan, kesabaran. Kita dilatih untuk bersabar, tentu sebuah sabru sawabul jannah, sedangkan sabar adalah ganjarannya surga. Insyaallah, walaupun kita beribadah, aktivitas di rumah bersama keluarga, kita jadikan ibadah yang kita lakukan di kondisi yang sangat tidak kita inginkan ini, yang biasa masjid-masjid ramai dengan sholat sunnah tarawih, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Kali ini kita menyesuaikan, mengikuti ulama dan umara ulil amri untuk lebih banyak di rumah bersama keluarga. Tentunya mudah-mudahan senantiasa dengan kesabaran kita, baik dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah di bulan Ramadan, kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran, tentu dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih diisolasi, terjangkit positif virus COVID-19, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya segera sembuh, sehat walafiat, dan kita semuanya juga harus menjaga Fir'aun bertawakal. Kita harus bersabar, disertai apa itu sabar? Sabar itu al-khuruj minal masaqah, mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Bukan berarti sabar itu diam, tapi mencari solusi dari kesulitan dihadapinya. Ketika kita melihat musibah yang melanda di negeri kita yang kita cintai ini, kita perlu menjaga kesehatan, menjaga aktivitas kita, mengatur pola makan dan lain sebagainya, menggunakan masker jika keluar. Kita jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Insya Allah itu suatu usaha kita yang mana kita akan dikategorikan orang yang sabar. Insya Allah yang sabar Allah berikan ganjaran di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan dalam sebuah nasihatnya di akhir bulan Syaban, menyambut datang bulan suci Ramadan,
Bulan Ramadan adalah wasyahrul muasah, bulan pendidikan. Kita semua digembleng, dididik. Di bulan suci Ramadan ini diservis, full service. Yang biasanya di bulan sebelum bulan suci Ramadan mungkin saudara-saudara kita yang lebih banyak mengedepankan perkara dunia, ketika masuk bulan suci Ramadan dia mengkhususkan pribadinya untuk lebih meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kajian, tausiah, tadarus Quran, di rumah kita bersama keluarga bisa sholat tarawih bareng, tadarus bareng, buka bersama keluarga. Itu semuanya adalah pendidikan. Oleh karenanya pada kondisi saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk siap dididik di bulan suci Ramadan, agar kiranya kita di penghujung nanti mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian wasyahru yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana Allah tambahkan rizkinya orang yang beriman. Berbicara masa rizki ini urusan Allah. Maka ketika ada seorang mengatakan dalam keadaan sesulit mungkin, dia mengeluh sehingga dia merasa tidak mendapatkan rizki dari Allah, ini suatu hal yang salah. Kenapa saya katakan salah? Rizki adalah pemberian Allah, dan pemberian Allah kadang-kala tidak sesuai dengan harapan makhluknya. Ketika seorang hamba meminta uang, dikasih Allah kesehatan, Allah memberikan kesehatan sama hamba agar kiranya diberikan kelapangan harta. Allah berikan dia ketenangan jiwa. Banyak sekali rizki kita masih berikan oleh Allah. Umur itu pun rizki. Yang pasti di bulan Ramadan Allah menjamin rizkinya orang-orang beriman. Siapa mereka yang beriman? Kalau memang kita mengaku orang beriman, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa karena beriman kepada Allah, puasanya hanya semata-mata mencari ridha Allah, bukan berpuasa karena takut corona, bukan semata-mata dia berpuasa takut kepada suami atau istrinya dimarahi, atau dia malu karena malu dilihat tetangga enggak puasa, tapi semata-mata dia berpuasa karena mencari keridhaan Allah. Ini perintah Allah, dia jalankan, selesai, hanya mencari ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan memberikan pahalanya, bahkan pahala itu berupa ampunan Allah. Allah akan menghapus dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang, insya Allah. Baik, selain itu kabar gembira lagi datangnya dari Rasulullah, man fattara fi sha'iman kana maghfiratan lizunubi. Barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, karena maghfiratan lizunubi, maka adalah dari setiap dia memberikan makanan kepada orang berpuasa, maghfiratan lizunubi, menjadi penghapus atas dosa-dosanya. Wa'taqa raqabatihi minan nar, dan diberikan kebebasan dari azab siksa neraka. Allahumma amin. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan tanqusa min ajrihi syai'un. Dan adalah baginya ganjarannya seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang
ketika seorang memberikan makanan ataupun minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah berikan yang pertama maghfirah, ampunan. Allah hapus kesalahan dan dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Kemudian Allah bebaskan dia kelak di akhirat nanti dari siksa api neraka. Dan bahkan Allah berikan ganjarannya, pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Khusus di bulan suci Ramadan, di kabar gembira yang amat sangat luar biasa. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattir shaim. Wahai Rasulullah, di antara kami jika tidak ada makanan yang kami temukan untuk memberikan orang berbuka puasa, bagaimana ya Rasulullah? Karena keadaan kami tidak sama dengan orang-orang yang mampu. Kami tidak menemukan atau memiliki sehingga untuk memberikan makanan orang yang berbuka puasa, untuk orang berbuka puasa. Ini pertanyaan dari para sahabat. Apa Rasulullah menjawab? Yu'tiyallahu hadza sawab man fattara sha'iman ala tamratin aw surbati ma'in aw masaqatil labanin. Subhanallah. Ternyata Rasulullah menjawab dengan amat sangat bijak. Yu'ti Allah akan memberikan ganjarannya, hadza sawab, ganjaran pahala orang-orang yang memberikan makanan atau minuman untuk orang berbuka puasa. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ala tamratin, dengan korma, memberikan satu korma, surbati main, atau memberikan minuman air putih biasa, mazaqatil labanin, atau segelas teguk susu. Jadi ada pilihan. Jika tidak mampu memberikan yang lebih, maka Rasul memberikan keringanan, walaupun hanya satu korma, walaupun hanya segelas air, walaupun hanya seteguk susu. Allah akan berikan pahalanya seperti orang-orang berpuasa, tanpa sedikit pun mengurangi ganjar orang berpuasa. Subhanallah. Wa huwa syahru awwalur rahmah. Dan bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang dimana awalnya adalah rahmat. 10 hari pertama dari 1 Ramadan ke tanggal 10 Ramadan adalah rahmat, kasih sayang Allah. Maka ketika seorang mendapatkan rahmat Allah, ketika seseorang mendapatkan kasih sayang Allah, maka dia mendapatkan limpahan kasih sayang melebihi dari makhluknya. Ketika kita diberikan keadaan kita sulit, ada yang memberikan makan minuman, kita senang karena ada yang mengasihi kita, menyayangi kita. Kita amat gembira dan sangat senang. Allah memberikan rahmat kasih yang melebihi itu. Maka jangan pernah putus dari rahmat Allah. 10 hari pertama, insya Allah kita akan menjalankan puasa suci Ramadan. Besok 1 Ramadan sambil menunggu isbat pemerintah. Insya Allah kita dengan penuh semangat, walaupun di rumah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah rahmat Allah tercurah kepada kita semuanya. Apapun itu bentuknya rahmat Allah. Kesehatan itu karena kasih sayang Allah. Diberikan rezeki yang lebih, Allah berikan rahmat. Bentuk rahmat itu umum. Nah, ini adalah bab rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tentu amat sangat luas, tidak terbatas hanya
masuk dalam kategori rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, pertengahan bulan suci Ramadan, maghfirah, ampunan Allah. Masuk ke 10 hari kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 merupakan hari-hari ampunan dari Allah. Maka ketika kita sudah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Jangan menghindar dari rahmat Allah. Sungguh sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kesalahan hamba, rahmat kasih Allah, ampunan Allah amat sangat luas. Dan karenanya orang-orang mendapatkan ampunan Allah, mereka yang mendapatkan rahmat Allah pada 10 hari pertama di bulan suci Ramadan, insya Allah. Kemudian yang ketiga, wa akhiru itu minan nar, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah kemerdekaan dari siksa api neraka. Ketika kita sudah menjalankan bulan suci Ramadan, ya Allah, kalau di awal pertama kita penuh dengan semangat, di pertengahan masih semangat cuma agak kendor. Cobaan ujian yang luar biasa ketika datang nanti di akhir bulan suci Ramadan. Tidak sedikit mereka disibukkan dengan persiapan lebaran di bagian baru, disibukkan dengan hidangan makanan yang lezat-lezat, disibukkan dengan mudik dan lain sebagainya, silaturahmi. Tentu itu baik, tapi ada yang lebih baik dari itu ketika kita mampu melaksanakan di 10 terakhir bulan suci Ramadan, lebih meningkatkan potensi mentakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir detik-detik nanti bulan suci Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Qur'an, subhanallah, maka akan dia raih itkum minan nar, kebebasan, kemerdekaan dari siksa api neraka. Subhanallah. Rasulullah SAW melanjutkan, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa'taqahu minan nar wastaksaru fihi min arba'ih sholih. Man khaffafa, barang siapa yang meringankan an mamlukihi, beban pembantu rumah tangganya, atau kita meringankan beban saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa taqahu minan nar, wa a'taqahu, dan Allah akan membebaskannya minan nar, dari siksa api neraka. Subhanallah. Jangan pernah kita bosan untuk membantu, menolong saudara-saudara kita, kerabat kita, sanak famili kita yang membutuhkan pertolongan. Kita lihat sahabat terdekat, saudara terdekat kita, keluarga kita, adakah yang membutuhkan pertolongan, kita bantu jika kita mampu dengan makanan, jika kita mampu dengan minuman, silakan. Kalau jika dengan harta, dengan uang, silakan. Pesan dari Rasulullah di khutbah nasihat beliau yang terakhir ini, beliau lebih menegaskan, wastaksaru fihi min arba'ih sholih, perbanyaklah oleh kalian fihi, pada bulan suci Ramadan, arba'ih sholih, yaitu 4 perkara. Perbanyak melakukan 4 perkara di bulan suci Ramadan ini. Khoslataini tarduna bihima rabbukum, yang mana 2 perkara agar Tuhanmu meridhoimu dengan 2 perkara ini, untuk meraih ridhonya Allah. 2 khusus untuk mencari keridhaan Allah. Wa khoslataini daginan bikum anhuma, dan 2 perkara lagi cukup. 2
apakah dengan dua perkara ini keinginan kamu, kata Rasulullah, laginan bikum anhuma, bisa mencukupi keinginanmu. Fa'amal khaslatani allatani, maka ada pun dua perkara yang mana tarduna bihi rabbukum, agar Tuhanmu dengan dua perkara ini meridhoimu. Apa dua perkara tersebut yang mana mendatangkan ridha Allah? Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yang pertama, perbanyak membaca syahadat. Fasyahadatu an la ilaha illallah, perbanyak kalimat tauhid. Wa tastaghfirunah, dan perbanyak istighfar di bulan suci Ramadan. Biasanya selesai sholat tarawih kita dilengkapi dengan doa dan zikir, yang zikir ini, tentu doa ini adalah termasuk dua perkara untuk mencari keridhaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanallah. Dua perkara mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa tastaghfirullah, dan yang kedua perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian mu'amadatan lagin bikum anhuma, adapun dua perkara yang kamu sangat butuh. Wa ammalatani laginan bikum anhuma, dan adapun dua perkara yang kamu sangat butuh dengan dua perkara tersebut. Batas alunallahal jannah, maka mintalah kepada Allah akan surga. Wa ta'uzuna bihin nar, dan mohon perlindunganlah kalian pada Allah dan nar, dari azab siksa neraka. Maka dua perkara ini kita amalkan pula di bulan suci Ramadan. 4 perkara yang Rasulullah berikan kita amalkan. Biasa kita baca selesai sholat tarawih, baik ketika berjamu pun sendiri, dengan membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang mana artinya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah. Nas'aluka ridhaka, kami mohon pada Allah atas ridhonya. Nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon ridha Allah dan surga. Dan wa na'udzubika minan nar, mohon perlindungan kepada Allah dari azab siksa neraka. Sebagai penutup nasihat Rasulullah di akhir khutbahnya pada bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban menjelang detik-detik masuk bulan suci Ramadan. Wa man asba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min haudhi syurbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Amin. Waman asba'a, dan barang siapa mengenyangkan fihi, di bulan suci Ramadan, shaiman, akan orang yang berpuasa. Kita memberikan kepada orang berpuasa sehingga orang berpuasa tersebut kenyang. Ketika dia berbuka dengan makanan ataupun minuman yang kita beri mengenyangkannya, maka saqahullahu min haudi, niscaya Allah akan memberikan minuman min haudi, dari telagaku, kata Rasulullah. Yang mana ketika seorang minum telaga Rasulullah, surbatan, sekali minum, la yazma'u hatta yadkhul jannah, tidak akan pernah haus selama-lamanya, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah dengan penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara-saudara yang berbahagia, insyaallah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dalam rangka kita menyambut bulan
tentunya kita mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik lagi ibadah kita, kualitas iman dan takwa kita lebih meningkat, dan insya Allah Allah akan berikan pahala yang berlimpah, ampunan yang tercurah Allah curahkan, dan segalanya yang kita harapkan tentu atas dasar iman dan mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan nasihat dari baginda Rasulullah di akhir bulan Syaban ini menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah, sekalipun kita menghadapi musibah virus COVID-19 ini. Lebih semangat ibadah bersama keluarga di rumah, meraih ridhonya Allah dan kelak dapatkan titel derajat orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi dan kami, atas nama keluarga besar almarhum Mbah Haji Trubus Gojali dan keluarga besar Padepokan Sadulur, mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kesalahan kesilapan, baik yang sengaja maupun tak sengaja, kecil maupun besar. Al-insanu mahalul khata wal nisyan, manusia tidak lepas dari salah dan lalai. Itu memang diberi maaf yang seluas-luasnya, yang setulus-tulusnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan lahir dan batin, iman Islam yang mantap, dan insya Allah kita semua dalam genggaman rahmat, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.